Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini sungguh sangat berat, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung. Baik berat dalam keadaan menjaga kesehatan maupun dalam hal ekonomi dan hal-hal yang terkait dengan efek negatif pandemi ini. Untuk itu saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tips dalam menghadapi pandemi supaya kita tetap tenang, tidak mengalami kecemasan yang fatal, apalagi sampai fobia dan lain-lain. Yang saya beri nama PSBB. S-nya ada 4, B-nya ada 5. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah sabar. Hal ini kita lihat dari ayat Al-Quran yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sholat dan sabar, bahkan sabar itu didahulukan. Kenapa? Karena di dalamnya orang meminta tolong harus bersabar lebih dahulu. Baru setelah itu berdoa dengan melakukan sholat. Artinya, sholat itu bisa menjadi media untuk memohon pertolongan Allah. Apapun permasalahan kita, termasuk permasalahan yang terkait dengan pandemi corona. Yang ketiga adalah sholawat. Sholawat di sini mengapa perlu kita lakukan atau kita sanjungkan? Karena sesungguhnya sholawat itu adalah doa yang sangat bagus, di mana doa itu memang disanjungkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi doa itu akan dibalas 10 kali lipat minimal, sehingga ketika kita mendoakan Rasulullah dengan baik, maka kita pun akan mendapatkan doa minimal 10 kali lipat. Habib Lutfi Al-Mukarram, beliau mengajarkan terutama yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Kemudian yang keempat adalah sedekah, di mana sedekah itu berfungsi lidaf'il bala, yaitu menjauhkan atau menolak bilai atau menolak bencana. Banyak diriwayatkan sedekah itu akan menolak berbagai macam kesialan atau bencana atau musibah, sehingga di masa corona ini sangat tepat kita untuk bersedekah, terutama adalah sedekah kepada orang-orang yang terdampak langsung. Yang kelima adalah B-nya berzikir. Zikir di sini sudah jelas, di sana dikatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kita akan tenang hati kita. Karena apa? Karena dengan berzikir berarti mengingat Allah, mengingat Zat yang telah memberikan segalanya, termasuk Zat yang akan mengeluarkan kita dari berbagai macam permasalahan dan musibah. Yang keenam adalah B-nya berusaha atau ikhtiar. Ikhtiar kita terutama di situ dengan berolahraga. Olahraga bagi muslim sebenarnya sudah ada, yaitu sholat tadi. Sholat itu adalah olahraga dan olah jiwa. Jadi olah jiwa raga, bukan hanya olahraga. Tetapi di sini ikhtiar juga bisa makan makanan yang bergizi dan juga yang sehat dan yang halal. Makanya dikatakan di situ adalah halalan thayyiban. Kemudian di samping itu yang ke-8 adalah berdoa, B-nya. Dikatakan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, maka aku akan mengabulkan permohonanmu atau doamu. Jadi kita berdoa semoga di dalam pandemi yang serba sulit ini kita diberikan kemudahan dalam segala hal urusan kita dan dijauhkan dari efek-efek negatif corona. Amin. Selanjutnya yang ke-8 dulu, yaitu beristighfar. Dikatakan di sana, wastaghfiruh tsumma tubu ilaih. Memintalah ampun atau beristighfarlah engkau kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah. Insya Allah di sana dijanjikan kalau kita mau bertobat, mau memohon ampun dari segala dosa, maka di sana juga akan melahirkan rasa aman, melahirkan solusi dari berbagai macam permasalahan termasuk dari pandemi ini. Bahkan dikatakan di dalam surat Hud
ayat 61 terusan dari yang tadi saya sampaikan, fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih, yang begitu indah kalau kita rasakan, yaitu inna rabbi qaribun mujib, yang artinya sesungguhnya Tuhanku begitu dekat dan Tuhanku maha mengabulkan, artinya maha memberi segala yang kita minta, termasuk meminta melepaskan diri dari corona ataupun dari segala macam problematika yang kita hadapi. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-9 adalah bertawakal B-nya, yaitu pasrah atau tawakal, bertawakal B-nya di sini. Dikatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 11, wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, yang artinya bertakwalah engkau kepada Allah, dan sesungguhnya yang bertawakal kepada Allah adalah orang-orang yang mukmin. Artinya ketika kita mengaku sebagai orang beriman, maka yang terakhir setelah semua yang kita lakukan tadi, tinggal bertawakal, berpasrah diri apa yang akan diberikan kepada Allah untuk kita ketika kita sudah berdoa, berusaha, berikhtiar, dan kemudian pasrah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita semua dihindarkan dari segala macam permasalahan serta efek negatif dari pandemi corona ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.